Kalian semua lengah. Kalian semua bodoh. Aku pengen pulang. Aku pengen bawa dia. Biarin. Aku mau ke situ. Dia nunjuk jurang itu. Kamu harus bawa dia turun secepatnya. Dan di situ ada videonya. Boleh gue kasih lihat ini. Dengan alasan seharusnya kamu yang mati karena kamu ninggalin darah di atas. Itu alasannya. Orang langsung ngeliatin, heboh, kebingungan nih kenapa nih. Ada yang turun, yang mau naik, yang lagi pada istirahat, pada ngeliatin. Yang mens pun jadi nangis, dia nangis takutan. Gue bilang lu jangan nangis udah. Kalian semua harus balik lagi ke atas. Kalian semua ini harus naik ke atas pokoknya. Untuk ngebersihin darah itu. Gua tanya si cewek itu, emang darahnya bisa cairan di tenda? Enggak bang, bersih. Terus dari mana ya? Gue bilang, ada di trash bag. Ada trash bag yang dibawa. Cuman kenapa dia ngomong, katanya ada darah yang tinggal di atas. Mau nggak mau gue satu orang gue suruh naik lagi ke atas ke surken, tempat base camp, cari tisu yang ada darahnya. Ternyata nggak ada. Ternyata ada di trash bag. Bener. Di situ diterangin, dibantu juga sama orang warung, dikasih air bacaan mungkin ya. Tenang, tidur. Ditidurin di samping warung pos 4 itu kan ada lahan lega. Jadi gue mau nggak mau gue gelar matras lagi, gue tidurin. Nadia gue kasih sleeping bag karena mungkin capean kali ya badannya, kemasukan kayak gitu. Setelah itu nggak lama, lumayan lama sih dia istirahat ya. Setelah nyampe pos itu, setelah dia pengen ceritain, dia bilang nyuruh bersihin darah yang di atas, segala macem. Dia pengen nyekek si A inilah, si A ini. Akhirnya dibantu sama orang-orang warung, dia ngasih air bacaan. Gak lama dia kayak keluar gitu mungkin ya, keluar dia kayak tenang, dia kayak pingsan gitu. Karena mau nggak mau gue gelar matras, gue tidurin Nadia, gue kasih sleeping bag, dia tidur sekitar 1,5 jam lah, setengah jaman, hampir 1 jam. Dan dia keadaan nangis tiba-tiba tidur ya. Jadi gue nyantai tuh di situ di pos 4, gue bener-bener nyantai lama banget. Gue sembari mikir, ini gimana kalau ini mau nyampe jam berapa? Ini jam 4 sore. Itu di jam 4 sore masih di pos 4. Ya? Kalau gue tinggal nggak mungkin. Yang lain semua sama, awam. Sedangkan mungkin di situ gue kayak senior lah gitu. Makanya gue bingung. Dan ternyata dia tiba-tiba nangis. Temen gue ngecek, Nadia kenapa dia pada nangis? Gue ngecek, dan itu bukan Nadia lagi. Ada lagi yang masukin. Nah ini yang ke-6. Cuman nggak terlalu heboh gitu. Nggak terlalu hedon ya. Jadi dia cuma nangis, bilang mau pulang. Nangis mau pulang. Aku kedinginan. Udah cuman itu aja. Setelah itu dia tidur lagi. Udah nggak nangis, nggak ngomong. Nggak tahu, mungkin keluar sendiri kali ya setannya. Ya mungkin itu cuma kesurupan sekilas kali ya, kesurupan sekilas tuh. Setelah itu Nadia udah bangun, mata melek, udah kayak rada-rada sadar. Gue bilang, Nadia kuat gak? Kuat. Tapi dengan bahasa cuek. Bahasa cuek. Kuat? Yakin bisa? Bisa. Tapi pakai sepatu kayak bisa, kayak maksain. Gue bilang ke si Nadia, kalau masih capek istirahat aja dulu. Udah yuk turun. Udah yuk turun. Dia pengen bawa tasnya dia. Nadia nggak usah, ada dibawain aja tasnya. Dia kayak bad mood dah, bad mood seketika. Bukan dia gitu. Ternyata benar bukan dia.
Beda lagi nih. Beda lagi. Nah, pas dia lagi pakai sepatu, ada orang yang turun. 2 orang. Dia bawa keranjang. Mungkin itu kuncen situ kali ya. Pasukan kuncen gitu situ. Bawa bapak, tasnya juga tas-tas yang diikat di kepala tuh, tas putih, dia pakai sendal. Dan dia bawa keranjang, terus gue lihat kayak ada ular di dalamnya. Ular ini. Terus gue bilang sama temen gue yang berdua, yang gue kesana, yang nyusul itu, yang CS gue nih. Gue kan berdua sama CS gue. Gue bilang, itu orang kayaknya bisa deh. Kita minta temenin dia kali. Tapi dia kayak buru-buru nih orang turun. Nah gue bilang, udah cepet banget udah nyampe bawah. Iya kayaknya sih Pak. Nggak lama, ada orang lagi pasukan turun. Orang ini dikenal namanya Bunda. Perempuan, ibu-ibu. Pakai ikat kepala sorban. Ini di mana-mana. Mungkin jimat kali ya atau apa. Gelang segala macem. Dan gua ada foto Bunda sama Bunda juga. Foto Nadia sama Bunda, foto rame-rame sama Bunda ada. Kalau boleh gue liatin. Dibantu sama Bunda. Ini Bunda orangnya. Yang di samping gua. Oh iya. Ini Bunda, ini Nadia, dan ini gua. Ini di pos 4 ya? Ini di pos 3. Oh di pos 3? Iya. Pas udah turun berarti? Iya, setelah turun. Dan Bunda itu sama pasukannya. Pasukannya jadi ada anak buahnya banyak. Jadi mungkin Bunda itu kuncen situ kali ya. Jadi ceritanya kali ya? Jadi ceritanya dia udah 4 hari 3 malaman di Surken. Tapi dia beda arah, dia bukan di Surken, dia di hutan terlarang. Dia ngelepas kambing. Dia mau ngelepas kambing di sana. Dia udah turun, jadi keadaan turun. Jadi akhirnya turun bareng. Gue bilang, Pak, gue ngeliat ibu-ibu turun. Yang sama pasukannya itu. Dan gue tegur dong pas ketemu papasan sama gue bilang, Ibu mau turun? Karena gue udah feeling nih orang bisa nih. Kelihatan dari penampilan mungkin. Iya, kenapa tuh katanya? Enggak Bu, itu gue nunjuk ke si Nadia. Itu di situ teman saya tadi habis kesurupan. Takutnya kenapa-napa lagi. Masa kalau bisa turun bareng Bu ya? Maksudnya saya juga belum ada yang paham sama hal-hal kayak gitu. Siapa nak? Oh, mana orangnya? Itu Bu. Oh, sini Kak dia. Panggil. Nah, Bunda duduk di pos 4, duduk dengan gayanya dia kayak gini. Nah dia dipanggil tuh si Bunda. Dia langsung ngeberontak gitu kayak nggak mau gitu ya? Nggak mau. Itu dipanggil sama si Bunda tuh. Kayak dia cuma bilang gitu doang. Gue bilang kenapa nih? Padahal cuma ketemu doang. Si Bunda udah duduk nungguin. Dan itu tukang warung, terus kan ada juga yang kayak nganterin air ya. Orang-orang nganterin air buat jualan di atas. Itu pada kenal ternyata sama si Bunda. Pas datang tuh pada salim sama Bunda. Bun. Bunda tuh jarang kelihatan, nanya-nanya nggak Bu. Minta air mang. Teriak. Bunda kan dengan logat apa ya, logat kurang paham sih gue ya. Gue juga masih orang awam kan. Dengan logat keras dia mungkin. Minta air mang. Siapa yang punya air dari mata air? Air dari mata air dimasak sampai hangat. Udah dimasakin sama tukang warung, air dari mata airnya. Air mata air kan gue ambil kebetulan. Gue ambil mata air kan dari Surken. Nah dia hadap-hadapan sama si Bunda. Kayak nggak mau gitu, nggak mau nangis langsung jatuhin biarin. Kata si Bunda, jatuhin udah aja biarin. Dijatuhin sudah dia. Jatuhin kayak dia nggak mau ketemu si Bunda. Tiba-tiba nangis kejer. Itu nangisnya bener-bener nangis kejer. Kayak ketakutan gitu. Kayak ketakutan ngeliat si Bunda. Nangis kejer, terus sepatunya itu kayak dia serok. Tanah udah tanahnya juga hancur kali. Dia nggak mau. Terus gue nggak mau gue pegangin badannya kan. Jadi ketika dia gue selain gini ke tangan gue. Ngunci gitu ya? Iya, gue kunci dianya biar nggak ini. Terus dia kayak nggak mau ngeliat muka si Bunda. Ya, mungkin di situ Bunda baca mantra kali ya. Dia manggil kayak pasukan dia yang di sini. Dia manggil, gue lupa tuh dia ngomong apa. Dia pokoknya ngomong bahasa Sunda.
Dia panggilin dia sampai nyebut nabi ini. Ki apa. Jadi dia kayak pengen manggilin apa ya? Ininya ya apa? Mungkin kenalannya. Iya, dia pengen manggilin ininya dia kali ya, mungkin ya. Terus dia nancepin tongkatnya dia manggilin itu semua, dia sembarikan baca mantra. Dia bilang pokoknya ada sekilas yang gua ingat, nggak boleh ngeganggu manusia. Siapa yang berani ganggu manusia di hadapan Bunda? Akhirnya dia minum, nggak diminum sih, cuma dikumur-kumur, terus disembur gitu ke si Nadia. Cuman gue malah lebih banyak kena ke gua airnya gitu loh. Di belakangnya ya? Iya, jadi lebih banyak ke gua. Aduh, tapi si Nadia tuh lebih banyak kena sweater, bukan muka. Tapi dia kayak kelakepan, apa sih? Kayak ikan, apa sih? Kalau ikan di darat? Ikan kagak ada air gitu ya? Iya, kelagepan gitu. Kelagepan, kayak orang tenggelam. Si Nadia kayak gitu. Nggak tahu kenapa, padahal nggak kena mukanya sedikit gitu loh. Kayak orang nggak bisa napas pas disembur sama si Bunda. Terus dibilang sama si Bunda, kamu mau keluar sendiri atau mau ikut sama Bunda? Si Nadia digituin, kamu mau keluar sendiri atau mau ikut sama Bunda? Dia cuma nangis. Keluar, sembur lagi yang kedua kalinya, baru Nadia ini ngedrop. Baru udah keluar. Iya, baru ngedrop dari situ. Dari situ dia langsung sadar, udah have fun di situ. Setelah kejadian itu have fun. Dia Nadia ketawa-tawa, ngobrol sama Bunda, kenalan lah ya. Iya, nanya-nanya. Ya di situ mau nggak mau gue nungguin Bunda dulu. Jadi dan Bunda tuh setiap pos dia ngopi hitam. Sekali ngopi 2. Lama jadinya. Ngerokok juga. Jadi gue, yaudah Bun, mau jalan apa gitu? Ntar lu Bunda capek, mau break dulu. Akhirnya yaudah, jadi gue udah break lama, nungguin dia break lagi. Akhirnya gue mutusin buat jalan bareng sama si Bunda. Gue jalan bareng sama Bunda. Jalan bareng dari pos 4 sampai pos 3 itu aman. Jalan bareng ketawa-tawa. Cuman emang kan ibu-ibu ya, jalannya agak lama. Gue bilang gue udah lama banget di pos 3 nungguin si Bunda. Nah dia bareng jalan sama si Bunda jadinya. Nyampe pos 3, gue bilang ini udah 6:30. Udah 6:30 malam. Iya, 6:30 atau jam 7 gitu. Jam 7 deh kayaknya, jam 7 malam tuh di pos 3. Gue bilang sama Bunda, Bun, mau lanjut apa bablas? Enggak lah, Bunda mah ngopi dulu. Ngopi lagi dalam hati gue. Lama juga nih, mau nyampe jam berapa nih? Iya. Oh iya. Akhirnya gue mutusin sama temen gue, gimana kalau kita duluan aja, kayak si Nadia juga nggak kenapa-napa deh. Udah aman kok, udah jauh dari Surken kan, udah lumayan jauh kan dari Surken ke pos 3. Yaudah, gue tanya Nadia kuat gak? Kuat, deh duluan aja biar cepet. Nadia juga bilang gitu. Ya duluan aja, gak enak juga Bunda kalau kita ini. Yaudah kira, gue ngomong, Bun paling duluan ya, soalnya takut kemalaman nyampe bawah. Bilang gitu. Nah, di pos 3 itu ternyata ada yang porter nganterin air tuh, yang nganterin air buat jualan warung di atas. Dan ternyata dia mau turun lagi. Nah pas mau turun, dia kan bawa ini tongkat doang kan, nggak bawa apa-apaan. Dia mau turun, terus gue bilang, Bang mau turun? Iya. Bareng boleh kali, bisa kali Bang, gue bilang gitu kan. Bareng bisa kali Bang. Soalnya tadi ada gue ceritain, ada yang ini. Cuma biar ada bala bantuan gitu loh, kenapa. Oh yaudah yuk, jadi gue jalan bareng nyantai sama dia. Main tukang air tuh. Iya. Dan ternyata kalau nggak salah tuh di sebelum pos 2 ada pos bayangan ya? Sebelum pos 2 ya? Iya. Iya kalau turun sebelum pos 2 ya, maksudnya jadi pos bayangan 3, dari 3 pos bayangan baru pos 2. Iya. Nah di pos agak nanjat itu. Iya. Nah di pos bayangan itu, jadi sebelum pos bayangan, si Nadia capek. Si Nadia kecapean. Sebelum pos bayangan, si Nadia kecapean. Oh, capek. Yaudah yuk digendong, ditawarin sama abang-abang porter itu, yang porter air. Dia digendong aja. Jadi gue bawain tongkat bambu yang buat ngegotong itu, gue bawain bambunya. Gue bawain, si Nadia digendong. Diajak ngobrol si Nadianya. Si Nadia diajak ngobrol, pertengahan jalan. Pas pengen nyampe pos 2,
abang-abangnya cekek. Itu keadaan lagi digendong. Kayak dia langsung bilang, astagfirullahaladzim, abang-abang gitu. Dan gue posisi di belakang abang-abangnya yang lagi jagain si Nadia kan, takut abang-abang juga gak kuat. Jadi gue ngejagain takut dia jatuh atau gimana. Dia langsung bilang, astagfirullahaladzim. Gue langsung, kenapa bang? Ini kecekek. Jadi si Nadia langsung nyekek gitu. Dia nyekek. Nadia. Nangis lagi. Tapi dia itu udah gak bisa diajak komunikasi. Gue ajak ngobrol juga dia nggak mau. Gue tanya dia tetap diam nangis. Sampai pos 2 akhirnya paksain jadi udah gendong diikat lah. Jadi diikat pakai sarung, badannya tangannya terus tangannya juga diikat. Nangis. Nyampelah ke pos bayangan dan di situ si porter air itu punya temen sama porter air juga. Dia udah turun duluan jadinya. Nah dia nunggu, dia ngasok mungkin di pos bayangan itu ya. Kenapa kata si temennya? Kenapa? Gue lihat abang porter yang gendong Nadia itu udah keringet. Ini lumayan jauh kan dari pertengahan pos 3 ke pos 2 ke pos bayangan itu. Ya, tadi kesurupan terus langsung di situ ada balai juga. Jadi tidurin si Nadia, ditidurin. Udah diem aja si Nadia. Si Nadia diem aja. Dikasih fresh care nggak bangun. Dikasih minyak kayu putih nggak bangun. Terus ada juga pendaki yang pengen turun, ngaso juga di situ. Dia nawarin, dia bawa teh di termos, dinawarin. Ini bang, bawa pegangin buat ini. Ntar kalau kenapa-napa coba kasih minum. Bener-bener nggak bangun. Terus temennya yang si porter air tuh, udahlah kalau kayak gini caranya, mau sampai jam berapa? Mau turun sampai jam berapa? Ini udah jam 8 kalau nggak salah itu. Ini udah jam 8 kata abang-abang. Mau nggak mau, ini dibawa turun secepatnya, kata si abang-abang itu. Yang satunya lagi? Iya, yang satunya lagi. Gantian jadi ya. Yang satunya yang habis gendong Nadia, mungkin capek kali ya, keringatnya juga udah banyak banget. Akhirnya yang gendong gantian tuh dia. Tapi kadang Nadia tidur. Digendong, pakai sarung juga, diikat juga tangannya. Gendong, ya mungkin orang situ jalan lumayan cepat, gue juga jalan cepat. Ternyata sebelum di Gede itu ada pos ojek. Iya. Bener gak? Pos tanah merah. Iya, di pos ojek. Pertengahan situ. Dicekek tuh orangnya juga. Oh yang kedua ini cekek juga? Porter. Iya. Kena cekek juga. Kena cekek di sini, kena cekek di jidat. Dicekek dulu. Sama dia juga. Astagfirullahaladzim. Dia ngomong apa ya? Mbah. Astagfirullahaladzim, Mbah. Jangan ganggu, Mbah. Astagfirullahaladzim. Ini tolong. Gue langsung nyamperin. Kenapa, Bang? Terus nangis lagi si Nadia. Ini yang ke-8 nih. Ini yang ke-8 kalinya tuh. Nangis lagi. Jangan dibawa. Biarin. Sembari nangis. Setelah dicekek. Kan cekek, abis dicekek kan gue beresin lagi kan. Nadia nggak boleh, gue bilang. Nggak boleh kayak gini. Ayo Bang, langsung turun. Dia sembari nangis. Jangan dibawa. Biarin. Tinggalin aja. Nggak boleh Mbah, nggak boleh kayak gini Mbah, kata si porter gitu. Wah kasihan Mbah, anak orang pengen pulang Mbah. Sok Mbah, keluar Mbah. Ini teman-teman lu juga udah pada capek, cuma nangis doang. Terus nggak tahu kenapa, paling sekitar 20 meter lagi tuh dari pos ojek gitu, ya. Sebelum pos ojek 20 meter lagi, tiba-tiba dia pingsan, tidur sendiri. Akhirnya tidurin di balai pos ojek tuh, baru diteleponin. Di situ kan katanya udah ada sinyal. Udah ada sinyal. Ya. Diteleponin karena gue ke situ lewat via calo. Diteleponin ke orang calo yang masukin gue. Akhirnya dijemput ya? Dijemput. Pas dijemput, kenapa ini kayak gini? Si Nadia pingsan. Akhirnya mau nggak mau naik motor. Naik motor, dimotorin karena posisi Nadia pingsan kan, dimotorin. Dan lu tahu kan jalan gede kayak gimana itu, kecil banget. Dan gue yang takut karena posisi satu motor ditigain. Cengtri. Iya, dicengtri. Si Nadia di tengah-tengah, gue pegangin. Buat semuanya deh. Iya. Yang naik motor itu paling ekstrim gue akuin di Gede. Karena sebenarnya Gede nggak ada ojek kan, emang nggak ada ojek kan. Tapi kalau buat naik motor itu paling ekstrim dibanding Sindoro mana kayak. Gue juga nggak ngerti lagi. Kalau gue ngojek ngomong tenang Mas, tenang aja udah.
Dia juga panik sebenarnya. Orang pengen nyungsep tuh ke sawah-sawah. Aduh. Si Nadia keadaan tidur. Udah gue nyampe base camp. Gue nyampe base camp karena Nadia masih pingsan. Berarti yang nyampe base camp lu berdua nih sama Nadia? Iya, gue cuma berdua sama Nadia nyampe base camp. Yang si A ini yang main sini enggak? Masih di belakang. Oh, nggak ikut ojek dia? Nggak ikut naik ojek, masih di belakang. Jalan dia normal, sehat badannya, sehat. Cuman dia ketakutan aja. Apa sih namanya? Udah nyampe base camp, gua kasih fresh care segala macam, gua sekalian ngujutin, pijitin semuanya, gua bukain jaketnya, sepatunya. Lumayan lama tuh, hampir 1 jam lebih kayaknya deh. Dia tuh pingsan. Masalahnya si calonnya ini juga kan masih di pos ojek itu. Gue duluan. Gue diemin aja si Nadia, gue diemin. Gue sekalian bersih barang gue. Nggak lama sih Nadia. Pas gue habis bersih dari toilet, gue ngeliat si Nadia, keadaan Nadia udah bangun. Udah sadar. Tapi melek aja, diam aja. Lama itu diam. Ada kali 10 menit. Diam nggak ngapa-ngapain. Dan tangannya begini, kaki begini. Bener-bener mati kaku. Kayak bengong gitu. Bengong nggak ngapa-ngapain. Dan gue kadang sendiri di situ. Gue ngeliat dia. Nadia. Nadia. Dia diam aja. Gue takut dong. Dengan keadaan gue sendiri, dia kayak gitu lagi. Dia cuma bilang, lemes bang. Dia ngeliat lampu, dia kayak bingung. Dia kok bisa ada di sini? Dia bener-bener kayak kebingungan tuh. Kok udah nyampe aja gitu? Iya, dia kok udah nyampe aja. Dia lemes. Terus tangannya nggak bisa digerakin. Coba gerakin tangannya. Gerakin tangannya juga cuman kayak gitu doang. Berarti emang udah stabilnya udah habis. Udah habis parah kayaknya itu dia. Udah nggak ada. 8 kali kesurupan. Gimana kagak lemes begitu? Itu sih pengalaman yang paling parah menurut gue ya. Yang gue benar-benar nggak habis pikir gitu bisa kejadian kayak gitu. Ya pokoknya setelah Nadia udah sadar, lama-lama gerakin, terus gue kasih minum. Udah tuh dia baru sehat, baru segeran, cuman badan masih perpegel. Gak lama baru datang teman-teman gue yang lain. Baru nyampe? Iya, baru nyampe. Dia kebingungan sih dia. Kalian pada cerita apa sih? Gue nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa. Dia cuman kebingungan. Gue bilang dengan sepi alasan, tadi lu kena gejala hipo kayaknya, lu pingsan, kedinginan, makanya lu ini. Padahal kesurupan. Emang iya, pantesan badan Nadia gini. Oke nih, dan akhirnya lu dengan rombongan lu ini sampai ke base camp. Sampai ke base camp semua. Tapi lu sempet cerita nggak di situ? Enggak. Pas sampai base camp? Enggak. Gue udah bilangin sebelumnya. Nyampe base camp kita nggak usah cerita dulu. Jangan kasih tahu Nadia tentang hal-hal apa. Maksudnya nanti aja lah. Masalahnya kita masih di daerah situ gitu loh. Iya. Takutnya kenapa-napa lagi. Takutnya kan di jalan kena gitu lagi. Iya, kena gitu lagi. Lagi naik motor kena gitu. Wah, bahaya juga. Takutnya diikutin ya enggak. Makanya gue bilang, udah maksudnya biar si Nadia ini aja. Biar istirahat dulu aja. Biar istirahat dulu. Dia kayak kebingungan. Yang penting kembali ke rumah ini dengan selamat semuanya. Iya. Gokil banget sih cerita lu, Pak. Keren. Kesurupan 8 kali dari Surken hingga turun. Dari Surken jam 12. Mungkin lu turun dari Surken itu jam 12 ya? Jam 1-an nih? Jam 12 ya? Jam 12, jam 1 lah. Jam 1-an ya, sampai base camp itu? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Lumayan menguras tenaga ya. Karena ada insiden itu. Iya. Oke, Pak. Karena lama di situnya. Di sini gue mau kelas balik aja kali ya. Tentang perjalanan lu yang gue pikir gokil sih ini. Lu sempet ya secara nggak langsung mengevakuasi nih si Nadia ini. Padahal lu sama Nadia ini nggak kenal awalnya. Iya, nggak kenal ya. Dia bawaan dari temen gua gitu. Karena emang acara nanjak bareng. Oh, naik bareng ya? Iya, mendaki bareng. Iya. Nah, tadi lu sempat bilang awal mula kenapa Nadia pertama kali kesurupannya nih, setelah udah buka tenda ya, pas itu hujan tadi lu bilang sempat. Iya, hujan. Kan itu hujan ya? Iya. Dari yang lu bilang cewek-cewek ganti baju dulu nih. Nah, mungkin di situ Nadia nggak ganti baju tuh.
Itu Nadia kadang udah ganti baju. Kadang udah ganti baju terus Udah ganti baju. ketiduran gitu. Iya. Ketiduran dan Ketiduran. Dan masih hujan lagi kan. Dan ternyata tenda itu agak rembes, cuma agak rembes doang bawahnya. Dan akhirnya pas bangun bukan Nadia nih. Jadi pas dia tidur, keadaan tidur itu si cewek ini denger Nadia nangis. Jadi nangis keadaan tidur. Gitu loh. Tapi merem apa? Keadaan merem. Tapi nangis. Iya, tapi nangis. Akhirnya pas sudah disadarkan itu ya, ini bukan Nadia nih. Bukan Nadia. Nah, kan makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Iya. Pas gua cek juga, pertama kan ya pikiran teman-teman gue itu dia kena hipo. Karena kedinginan, menggigil, nangis. Dan gue pikir lagi setelah gue coba nanganin, ternyata ini kok beda. Ini bukan dia. Karena walaupun gue baru kenal kan, ya awal mula dari pendakian dari pos 1 ke sampai Surken itu kan ada ngobrol-ngobrol sedikit lah. Ngobrol-ngobrol sedikit. Gue tahu ini orang kayak gimana sih. Emang orangnya malu-malu gitu. Mungkin karena belum terlalu kenal, malu-malu makanya orangnya. Tapi lu hafal betul ya suara Nadia itu kayak gimana ya? Iya, itu. Hingga di malam harinya nih yang bener-bener epic nih. Itu. Yang tadi lu sempet ngasih tahu videonya itu kan? Iya. Yang gua pencet jempol kakinya. Ya lu ditendang ya? Iya. Itu tenaganya bener-bener wow sih. Iya, itu bukan tenaga perempuan mungkin ya. Dan lu sempat bilang dipegang 3 orang 4 orang masih nggak kena ya. Tapi itu temen lu ini ada loh yang sempetnya buat ngerekam kejadian itu loh. Itu CS gua. CS gua yang berdua itu. Jadi gua sempet, karena gua juga awam kan. Gua bilang, bantuin sini, gua takut nih, gua bilang. Gua jujur gua juga takut gitu. Gua juga nggak ngerti pala mal kayak gitu, dia bilang gitu. Udah biarin aja, nanti juga setannya capek, kata dia. Emang ini sih masa bodo amatan gitu. Cuma dia care ya. care untuk masalah naik gunung, care. Cuma masalah hal-hal mistis mungkin dia emang masa bodoh ya. Masa bodoh, dia juga nggak peduli apa. Dan lu pertama kali nanganin orang kesurupan di situ mungkin. Pertama kali ngelihat malah. Pertama kali nanganin ya. Bener-bener nggak paham. Sampai sekarang itu gue masih mikir, maksudnya sampai sekarang gue masih inget kayak itu kejadian bener gak sih? Kok bisa sih orang kayak gitu? Tadi lu sempet bilang kenapa yang kena bukan teman perempuan si A ini ya yang keadaan mens. Iya. Kenapa kenanya Nadia? Iya. Karena Nadia ini bisa ngelihat mungkin. Iya. Tadi dan udah gitu dia mungkin kayak kosong pikiran, banyak bengong, jarang ngobrol ya. Karena jarang ngobrol mungkin karena belum kenal itu. Nah tadi sempat bilang juga kan Nadia naik gunung ini karena galau ya kan? Kalau itu ya mungkin privasi dia, kurang tahu juga sih kalau itu. Cuman setelah pulang itu, gue sempat nanyain Nadia, udah izin belum ke rumah? Tapi dia izin ke orang tuanya. Bukan naik gunung. Itu sih kesalahan dia. Mungkin dari situ kita tetap ambil sisi positif aja. Iya. Nah, tadi di pagi hari nih bang. Di pagi hari pas foto-foto ya. Iya. Akhirnya lu dengan rombongan lu ini nggak ada yang puncak, cuma lu doang berdua. Iya. Gue doang berdua yang puncak. Iya. Nah setelah turun puncak itu nggak ada apa-apa bang. Nggak ada apa-apa. Pagi Nadia pun udah sehat ya. Iya, Nadia juga sehat. Nadia lagi pada masak-masak, lagi pada motongin buah. Hingga dimana ketika teman-teman rombongan lu yang sebagian foto-foto dan si Nadia ikut juga. Nah ada yang seru nih di sini. Nadia manggil ke teman lu nggak ada yang nyaut, nggak denger ya. Dan teman lu manggil Nadia nggak ada yang denger juga. Jadi teman gue manggil Nadia nggak nyaut. Nadia manggil yang foto-foto dicuekin katanya. Nah si Nadia kayak males, mungkin bukan males ya. Kan belum terlalu kenal sama semuanya si Nadia juga. Terus dicuekin, Nadia akhirnya pengen balik lagi ke tenda. Akhirnya pas di tenda ngomong dong. Iya, si Nadia ngomong, si teman gue kan sebelumnya datang dulu kan, yang habis foto-foto. Si Nadia mana? Oh nggak ada. Lah nggak ada di foto-foto juga katanya. Disuruhkan juga tadi cuma foto-foto segini doang, nggak ada si Nadia. Lah si Nadia nyamperin. Enggak, gue nggak ngeliat. Dan tadi lu sempat bilang Nadia jalan ke arah sendiri. Iya. Nah di sini ada yang nyambung sama yang kesurupan yang keempat kali dia. Iya. Tahu begitu tadi pas kalian lengah, gue bawa nih orang. Itu nyambung ke situ. Gue di situ baru paham kayak, ya gue juga nggak percaya sih sebenarnya sama hal-hal mistis kayak, gue nggak percaya. Tapi gue kayak ngerasa, ya kita semua boleh nggak percaya sama kayak gitu, masa bodo amat. Tapi kita harus tahu kalau mereka itu ada. Benar. Mereka itu ada ya di sekitar kita lah. Walaupun kita bodo amatan nggak percaya. Tapi atau kayak di TV-TV pada settingan. Emang bener kita ini hidup berdampingan kalau menurut gue pribadi gitu.
Enggak, akhirnya lu turun dan ya dari Surken itu nih. Surken turun sebelum nyampe pos 4 tadi udah kayak gitu lagi ya. Kena lagi. Dan di sini tadi lu sempat berdialog bahwa saja ada makhluk yang berbicara gantian nanti gua masih betah di sini. Berarti itu di sekeliling mereka mungkin udah ada yang nungguin ya. Jadi di depan dia pokoknya di jurang itu mungkin nih. Jadi banyak orang yang pengen masukin badan Nadia. Karena mungkin badan Nadia itu gampang banget dimasukin. Gua sampai rumah itu sampai searching ke Google. Apa sih Nadia ini iga renggang? Iga jarang ya? Iga jarang. Gue nanya, Nadia iga jarang nggak tahu bang katanya. Gue searching iga jarang tuh emang jarang rawan kemasukan apa gimana ya? Gue searching. Tadi sempet gue respect juga nih sama keputusan lu yang pas Nadia dari atas itu turun dengan santai ngelewatin teman-teman lu ya. Iya. Dan akhirnya dia pengen ke kanan ke arah jurang. Iya. Untungnya lu gue lari berpikir juga nih. Karena dari situ gue panggilin dia juga nggak nyaut. Nah di situ lu udah sadar nih kalau Din ini bukan Nadia nih. Iya, ini orang kenapa dipanggil nggak nyaut gitu loh? Karena dia biasanya kalau gue panggil nyaut. Tapi pas saat itu enggak. Mau jalan aja terus. Dipanggil sama temen lu juga? Juga enggak. Ditawarin air juga enggak. Malah dilewatin. Jadi temen gue lagi minum, ditawarin mau minum, malah dilewatin, dicuekin. Malah jalan aja. Iya. Dengan keadaan yang bengong. Kuat atau iya, itu ya? Dengan keadaan kuat, masih bawa keril dia. Dia masih bawa keril, jalannya biasa, cepet. Nah, pas saat itu lu sadar nih kalau itu bukan Nadia. Lu langsung lari ya? Iya. Dari situ gue lari, gue tepak dia di sebagian sini, dia langsung nyenderin badannya ke tebing. Udah dari situ dia kena lagi ternyata bukan dia. Pas ngeliat itu dia ketawa ya? Iya. Ketawa. Dan di situ pure masukan lagi. Iya. Makanya gue juga sampai nggak paham pas di situ tuh lamanya yang paling lama tuh. Masa sampai 3 kali, sampai dari yang jahat, dari yang pengen bawa dia, dari yang sampai ada yang baik juga kan katanya, yang dia ngomong buat pengen bantuin nyelamatin Nadia, tapi gue juga turun gitu. Iya, nyuruh cepet-cepet turun. Itu lama di situ karena berkali-kali serupannya. Nah, ini aja. Dan dialognya juga dia banyak gitu loh. Ngeluarin suaranya, obrolannya gitu. Ngobrolnya banyak yang dikeluarin. Gak habis pikir banget sih bang. Gue kalau kayak ada keadaan situ gue ikat tuh pak. Sama gue juga nggak bisa kayak gitu. Iya, makanya gue juga pasti bingung bang. Gimana ya? Gue harus gimana gitu loh dengan keadaan kayak gini. Tapi ya alhamdulillahnya bisa sadar akhirnya ya gitu ya. Iya. Nah nggak lama setelah itu kena lagi nih. Dan untungnya di sini lu sempat ketemu rombongan nih. Oh, iya. Atau yang bisa kata tadi lu sempat bilang bunda ya. Nah untungnya lu ketemu sama rombongan itu nih. Iya. Tapi pas lagi diajak dialog sama bunda itu si Nadia kayak nggak mau ya, kayak ketakutan ya. Nah tapi dia juga sempat ngobrol kayak bisa kuat. Dan ternyata itu bukan dia gitu loh. Ternyata itu bukan dia. Pas cuek itu ya? Iya. Pas lagi pasang tali sepatu. Jawab tapi cuek. Dan dia pakai sepatu sendiri. Mau dipasang kayak nggak mau. Tasnya dibawain nggak mau ya? Tasnya dibawain nggak mau. Akhirnya dipaksa. Yaudah akhirnya dicuek. Dibawain. Dan akhirnya lu ketemu bunda. Iya. Untung ketemu di situ. Kalau seandainya gue nggak ketemu sama si bunda itu, mungkin kalau gue jalan bareng sama dia tadi tiba-tiba Nadia bukannya turun malah kemana kan? Bahaya juga. Untung nggak tuh gue ketemu bunda. Terima kasih banget ya buat bunda. Tapi lu masih sering kontekan sama bunda? Enggak. Gue cuma cukup kenal di situ. Kenal di situ aja. Tapi lu sempat foto-foto ya? Iya, sempat foto. Nanti dikirim aja boleh. pendakian lu. Boleh. Buat di slip-slipin di slide-slide video nanti. Iya. Sama yang tadi video kesurupan itu. Oh, boleh. Jangan ganggu aku. Kamu siapa ya? Di gunung lu denger kayak gitu, wah kalau gue sih lari. Dia teriak gitu. Dia teriak, dia ngerasa kesakitan. Itu pas kakinya lu pencet kan? Iya. Jempol kaki kiri kanan itu gue pencet kenceng. Dia bilang dia sakit. Jangan ganggu. Kamu siapa sih? Kamu bukan siapa-siapa di sini. Dan akhirnya jalan lagi nih. Iya. Daripada lu bareng sama bunda ini yang setiap shelter ngopi ya tadi lu bilang ya, lama. Cukup lama daripada ngabisin waktu, akhirnya gue mutusin ya udah jalan lagi deh. Jalan lagi, turun lagi ya. Si Nadia juga udah sadar kan, dia akhirnya digendong ya. Iya, digendong. Digendong sama
Digendong karena dia air itu ya? nggak kuat, capek katanya. Tapi itu keadaan sadar, capek keadaan sadar. Akhirnya gendong. Sampai di mana porter lah ya, porter air nih, sampai dicekek juga nih, dua-duanya nih porter dicekek. Iya, gue juga nggak ngerti itu. Gue kira udah sadar, pure sadar, udah normal dirinya dia, ternyata pas pertengahan jalan udah pengen pos 2 malah kena lagi. Gue respect sama porter itu sih. Iya, juga, sama. Gue juga. Nah, sama satu lagi nih. Sama tadi Nadia ini di pos 4 ya. Di pos 4 ini sempat nyekek si A yang baru pengen nyekek si A ini yang lagi haid ya. Iya. Dia yang lagi mens. Jadi Pak Nadia itu pingsan. Tiba-tiba pingsan pas lagi keadaan digendong, ketemu di pos 4 ngeli. Mungkin pas keadaan pingsan itu mungkin udah bukan dia kali ya. Terus ya namanya makhluk halus mungkin ya. Padahal karena mata Nadia merem, nggak ngeliat siapa-siapa. Tapi pas ada si A ini yang lagi mens, langsung bangun, dia langsung pengen loncat dari gendongan, loncat dia pengen nyekek. Baru di situ dia bilang seharusnya dia mati. Jadi sampai sini dipegangin sama orang, sama teman gue tuh, posisi gue masih di belakang, dia bilang apa seharusnya kamu yang mati dong karena kayak gini tangannya. Udah nggak bisa buat nyentuh si A ini. Udah nggak bisa. Seharusnya kamu yang mati, kamu ninggalin darah di atas. Iya. Tapi lu sempet ngecek atau bilang ke temen lu nih, dicek ulang nih ada darahnya. Gue sempet nanya ke si wanita itu, gue tanya bersih gak? Terus di mana itunya? Berserakan gak gimana? Bersih kok bang, dia bilang gitu. Bersih kok bang, aman semua di atas, sudah dimasuk dan sampahnya juga disatuin sama sampah yang di trash bag. Ini. Dan pas dia bilang kalian semua harus balik lagi ke atas. Dari situ gue akhirnya temen gue ada yang inisiatif dibalik lagi ke atas, ke tempat ke surken lagi. Iya. Balik lagi ke atas, dia bilang nggak ada apa-apa, udah bersih semua. Nah, kita akhirnya turun lah ya, sampai pos ojek ya. Iya. Pos ojek diterusin sama naik. Apa tadi yang sempat bilang calo lah ya, calo yang lo pas naik itu ya. Dijemput akhirnya sama itu. Dijemput dan lo naik motor bertiga nih. Iya, duluan. Keren ya. Itu ekstrim banget sih sumpah. Jadi gue yang takut gitu loh. Ini malah gue yang jatuh, gue kenapa-napa nih. Keadaan badan capek, itu naik motor ekstrim banget. Nah, dan yang penting akhirnya lu sampai base camp ini semua dengan selamat ya. Iya. Bukan sampai base camp aja sih, sampai kembali ke rumah dengan selamat semua ini. Oh, gokil banget sih, Pal. Ini komplit banget nih ceritanya nih. Ya. Oke nih, Pal. Thank you banget nih udah pengen berbagi cerita nih juga, besok pagi nih. Pal, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan kan nih buat teman-teman semua? Buat teman-teman semua sih yang suka ngedaki gunung, suka sama camping-camping gitu, kalau bisa jangan egois di gunung. Di gunung tuh jangan egois. Mau sebesar apa jabatan lu siapa di luar, di gunung itu kita semua sama. Nggak ada kata egois di gunung. Oke, itu aja. Nah, sedikit gue mau menambahkan di sini bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Nggak cuma di gunung nih, di kantor, di tempat kerja, dimanapun kalian berada, minimal banget 2, sopan sama santun. Dan juga kalau bisa teman-teman semua ketika ingin melakukan pendakian ataupun kemana aja, minimal banget izin lah sama orang tua. Karena dari cerita lu tadi ya, Nadia ini mengulas balik, bahwa saja pas pendakian saat itu Nadia ini nggak izin sama orang tua. Izinnya berbeda, bukan buat naik gunung. Bukan naik gunung. Nah, mungkin kayak gini juga sih akhirnya jadinya ya. Kita nggak tahu ya, namanya musibah ya. Nah, oke, mungkin itu aja ya dari gua pribadi dan juga Bang Noval nih. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja video kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Nah, mungkin itu aja dari gua, Bang Mange dan juga Noval. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.